Di Kendari, Sulawesi Tenggara, seorang wanita muda bernama Intan yang berusia 20 tahun tengah menjalani kehidupan cintanya yang penuh lika-liku. Tidak banyak yang diketahui tentang latar belakangnya, tapi satu hal yang jelas, di usianya yang masih muda, dia sudah mengalami kisah cinta yang rumit. Dulu, Intan menjalin hubungan dengan seorang mahasiswa bernama Laude Hartono yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kendari. Layaknya pasangan muda pada umumnya, mereka sering menghabiskan waktu bersama, bahkan hubungan mereka lebih dari sekadar pacaran biasa. Namun, entah karena alasan apa, hubungan itu berakhir. Bagi Intan, mencari pengganti bukanlah hal yang sulit. Setelah putus, dia segera menjalin hubungan baru dengan seorang pria bernama Ermunanto yang usianya baru menginjak 22 tahun, seorang karyawan perusahaan tambang di Morowali. Berbeda dengan Hartono yang masih berkutat dengan tugas akhir, Ermunanto sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap, membuatnya tampak lebih mapan di mata Intan. Namun, kisah cinta ini tidak sesederhana itu. Meski sudah bersama Ermunanto, Intan ternyata masih berhubungan dengan mantan kekasihnya, Hartono. Yang lebih rumit lagi, Hartono juga belum bisa move on dan terus berusaha mendekati Intan, bahkan mengajaknya bertemu, untuk lebih dari sekadar berbicara. Sadar bahwa kekasih barunya adalah sosok yang posesif dan temperamental, Intan tahu apa yang dilakukannya adalah bom waktu. Jika Ermunanto mengetahui bahwa dia masih diam-diam berkomunikasi dengan Hartono, bisa dipastikan masalah besar akan terjadi. Meski sudah memiliki kekasih baru, Intan masih menyimpan perasaan untuk mantan kekasihnya, Hartono. Rasa rindu itu membuatnya terus berkomunikasi dengan sang mantan, meski dia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan besar. Intan berusaha menyembunyikan semuanya rapat-rapat. Dia tahu betul bahwa Ermunanto, kekasih barunya, adalah pria yang posesif dan mudah terbakar emosi. Namun, sepandai-pandainya menyimpan rahasia, suatu saat tetap akan terbongkar. Kecurigaan mulai tumbuh di benak Ermunanto. Dia merasa Intan berubah, sering terlihat gelisah dan seakan menyembunyikan sesuatu. Untuk membuktikan kecurigaannya, Ermunanto melakukan sesuatu yang tidak disangka. Dia diam-diam mengkloning WhatsApp Intan. Entah bagaimana caranya, tapi yang jelas, kini dia bisa melihat setiap pesan yang masuk dan keluar dari ponsel kekasihnya. Dan disitulah semuanya terungkap. Pesan demi pesan terbaca jelas oleh Ermunanto. Hartono masih terus menghubungi Intan. Yang lebih mengejutkan, dalam salah satu percakapan, Hartono mengajak Intan untuk bertemu, dan bahkan lebih dari itu. Yang membuat darah Ermunanto mendidih adalah kenyataan bahwa Intan tidak menolak ajakan tersebut. Tak bisa lagi menahan amarahnya, Ermunanto segera mendatangi Intan. Dengan emosi yang meluap-luap, dia menatap kekasihnya dan berkata tajam, "Aku udah tahu semuanya. Kamu masih berhubungan sama mantan kamu kan?" Intan terperanjat, wajahnya langsung pucat. Bagaimana bisa Ermunanto mengetahui rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat? Selama ini, Intan sudah berusaha menyembunyikan hubungannya dengan mantan kekasihnya, Hartono. Namun, malam itu semua rahasianya terbongkar. Ketika Ermunanto menuduhnya masih berhubungan dengan sang mantan, Intan mencoba mengelak. Dengan wajah tegang, dia membela diri, "Kamu jangan asal nuduh ya." "Enggak kok. Kita cuma ngobrol biasa." Kurang lebih seperti itulah Intan menyangkal. Namun, Ermunanto sudah punya bukti kuat. Dengan wajah penuh kemarahan, dia menunjukkan pesan-pesan singkat yang selama ini ia pantau melalui kloningan WhatsApp Intan. Saat itu juga, Intan terdiam 1000 bahasa. Dia panik. Jantungnya berdegup kencang. Tidak ada lagi alasan untuk mengelak. Akhirnya, dengan penuh penyesalan, Intan mengakui segalanya. Dia memang masih sering berhubungan dengan Hartono. Bahkan, dia mengaku bahwa Hartono kerap mengajaknya untuk bertemu, dan lebih dari itu.
Kata-kata itu bagaikan bensin yang disiram ke api dalam hati Ermunanto. Dia terbakar cemburu, terutama setelah mengetahui bahwa Hartono masih belum bisa move on dan terus mengganggu Intan. Namun, ada satu hal yang semakin memperburuk situasi. Beberapa media menyebut bahwa di tengah kepanikannya, Intan sempat beralibi kepada Ermunanto, mengatakan bahwa ia dipaksa oleh Hartono. Mendengar itu, amarah Ermunanto meledak. Emosinya yang sudah membara kini berubah menjadi niat untuk membalas dendam. Dia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tekadnya sudah bulat, Hartono harus diberi pelajaran. Tidak hanya memikirkan rencana balas dendam, Ermunanto juga mengajak adiknya, Erdianto, untuk ikut serta dalam skenario yang sudah ia susun matang-matang. Bahkan, Intan pun diberitahu tentang rencana ini. Namun, saat mendengar bahwa Ermunanto benar-benar ingin menghabisi Hartono, Intan terkejut. Wajahnya ketakutan, dia tidak menyangka bahwa cemburu Ermunanto akan sampai ke titik ini. Intan sebenarnya tidak ingin terlibat. Namun, melihat Ermunanto yang temperamen dan penuh amarah, dia tidak berani menolak. Rasa takut menguasainya, dan pada akhirnya, dia hanya bisa mengikuti rencana itu. Ermunanto meminta Intan untuk memancing Hartono agar datang ke lokasi yang telah dipilih, sebuah tempat sepi di kawasan hutan Nanga-Nanga, Kecamatan Baruga, Kendari. Sesuai rencana, Intan menghubungi Hartono dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu. Untuk meyakinkan, Intan mengirimkan lokasi ke Hartono. Di sisi lain, Hartono yang menerima pesan tersebut merasa sangat senang. Mungkin, dia berpikir ini adalah kesempatan untuk kembali dekat dengan mantan kekasihnya. Tanpa sedikit pun curiga, dia langsung menyetujui ajakan itu. Namun, rencana ini rupanya tidak hanya melibatkan Ermunanto, Intan, dan Erdianto. Seorang pria lain ikut terseret dalam tragedi ini. Ending Andendriawan, kerabat Intan, mengetahui bahwa Ermunanto berniat memberikan pelajaran kepada Hartono. Bukannya mencegah, Ending justru ikut terbakar emosi. Dia kesal karena Intan, kerabatnya sendiri, sering diajak berhubungan badan oleh Hartono. Dengan alasan itu, dia pun bergabung dalam skenario mengerikan ini. Kini, mereka telah siap. 4 orang, 1 rencana, dan 1 target. Untuk memastikan rencana berjalan mulus, mereka menyiapkan 2 batang besi dan sebotol minuman keras. Senjata yang akan digunakan untuk melukai Hartono. Lalu, tibalah malam yang telah mereka tunggu, Kamis, 3 Oktober 2024. Di tempat lain, Hartono tengah nongkrong bersama teman-temannya ketika menerima pesan dari Intan. Sempat muncul keraguan dalam benaknya. Lokasi yang dikirimkan berada di tengah hutan, tempat yang jauh dari keramaian. Namun, rasa curiga itu segera sirna setelah dia menelepon Intan untuk memastikan. Dengan suara lembut, Intan meyakinkannya bahwa lokasi itu memang benar dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Percaya penuh pada mantan kekasihnya, Hartono pun setuju. Tanpa mengetahui bahaya yang menantinya, dia pamit kepada teman-temannya dengan wajah penuh semangat. "Pamit dulu ya, mau ketemu teman?" katanya. Teman-temannya tidak curiga sedikit pun. Mereka hanya mengangguk dan melanjutkan obrolan. Sementara itu, Hartono menyalakan motornya, sebuah Yamaha Mio M biru hitam berstiker kartun marsupilami dengan plat nomor B. Dengan gas yang diputar, dia melaju menuju hutan di Baruga Kendari, tanpa mengetahui bahwa ini adalah perjalanan terakhirnya. Hartono melajukan sepeda motornya dengan perasaan berbunga-bunga. Dia membayangkan pertemuan romantis dengan mantan kekasihnya, Intan. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya dia tiba di lokasi yang ditentukan. Namun, ketika memarkirkan motornya, sesuatu terasa janggal. Bukannya hanya bertemu dengan Intan, dia justru melihat 3 pria asing yang berdiri di dekatnya. Kebingungan mulai menyelimuti pikirannya. Siapa mereka? Kenapa mereka ada di sini? Bukankah Intan mengajaknya bertemu untuk berdua saja?
Sebelum sempat mencari jawaban, dari kejauhan, seseorang melangkah cepat mendekatinya dengan wajah penuh amarah. Itu Ermunanto. Tanpa peringatan, Ermunanto langsung melayangkan tinjunya ke wajah Hartono. Pukulan keras itu membuat Hartono sedikit oleng, namun dia bukan tipe pria yang diam saja saat diserang. Dengan cepat, dia membalas serangan Ermunanto, dan perkelahian sengit pun terjadi di tengah gelapnya malam. Namun, ada satu hal yang tidak diprediksi oleh Ermunanto. Hartono jauh lebih besar dan lebih kuat darinya. Dengan keunggulan fisiknya, Hartono berhasil mendominasi pertarungan. Pukulan demi pukulan mendarat telak di tubuh Ermunanto, membuatnya kewalahan. Hingga akhirnya, dengan napas terengah-engah, Ermunanto harus menerima kenyataan pahit. Dia kalah. Namun, harga diri Ermunanto tidak bisa menerima kekalahan ini. Dalam keadaan terdesak, dia berteriak kepada dua orang rekannya, Erdianto dan Ending Andendriawan. Mereka yang sejak awal sudah bersiap langsung bergerak. Erdianto dan Ending menyerang Hartono dengan brutal. Batang besi dan botol kaca yang telah mereka siapkan kini menjadi senjata mematikan. Hartono yang tadinya masih bisa bertahan kini mulai kehilangan kekuatannya. 3 lawan 1, dengan senjata di tangan mereka, itu bukan pertarungan yang adil. Pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya. Batang besi mendarat di punggung, botol kaca pecah mengenai kepalanya, Hartono pun tumbang. Dia terbaring lemah di tanah, tubuhnya babak belur, wajahnya dipenuhi luka. Namun, meski dalam kondisi mengenaskan, Hartono masih belum menyerah. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, berusaha bangkit. Namun, Ermunanto kini berdiri di hadapannya. Dengan napas tersengal, dia berkata dengan nada penuh ancaman. Hartono yang meskipun dalam kondisi tak berdaya tidak tinggal diam. Dengan suara lemah tapi penuh tekad, dia menatap tajam ke arah Ermunanto dan memberikan ancaman akan melaporkan ke polisi. Ending Andendriawan yang mendengar ancaman tersebut langsung panik. Dalam pikirannya, bayangan mereka semua masuk penjara mulai muncul. Dengan suara penuh kegelisahan, dia berkata kepada Ermunanto, "Kalau kita biarin dia hidup, dia pasti laporin kita ke polisi." Mata Ermunanto langsung berubah. Urat di lehernya menegang. Kata-kata Ending seperti menyulut sesuatu dalam dirinya. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tanpa berpikir panjang, Ermunanto meraih batu besar di dekatnya. Dengan tatapan kosong, dia berjalan mendekati Hartono yang masih mengenakan helm. Lalu, dengan satu gerakan cepat, dia membuka helm Hartono dan mengayunkan batu itu ke wajahnya. Batu itu menghantam wajah Hartono. Namun, Ermunanto tidak berhenti, ia terus menghantam. Suara benturan keras terdengar menggema di tengah hutan yang sunyi. Darah segar mengalir deras, membasahi tanah di bawahnya, dan wajah Hartono hancur. Hartono tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka dan wajahnya tak lagi bisa dikenali. Rasa sakit yang luar biasa akhirnya membuatnya kehilangan semua daya tahan. Dengan napas yang semakin melemah, tubuhnya perlahan menjadi dingin, dia tidak lagi bergerak. Hartono telah meregang nyawa. Namun, Ermunanto masih belum yakin. Dengan napas tersengal, dia mendekati tubuh Hartono dan mencoba memastikan apakah mantan kekasih Intan itu benar-benar sudah tidak bernyawa atau hanya pingsan. Dia meraih pergelangan tangan Hartono, mencari denyut nadi yang sudah tak lagi berdetak. Hening. Tak ada lagi kehidupan di sana. Hartono resmi tewas di tangannya. Intan hanya bisa membeku di tempatnya. Sejak awal, dia tak pernah membayangkan malam ini akan berakhir dengan kematian seseorang, terutama seseorang yang pernah dicintainya. Matanya menatap nanar ke arah tubuh Hartono yang kini terbaring kaku. Dalam hatinya, ada rasa sesal, ada rasa iba, namun di sisi lain, dia juga terlalu takut untuk berbuat sesuatu. Lalu muncul pertanyaan besar di benak mereka semua, sekarang harus bagaimana? Mereka tidak bisa meninggalkan jasad Hartono begitu saja di sana. Jika ditemukan orang lain,
Itu akan menjadi bukti kuat yang bisa menyeret mereka ke dalam jeruji besi. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, mereka menemukan solusi. Mereka akan membuang jasad Hartono ke dalam semak-semak di sekitar lokasi kejadian. Dengan begitu, setidaknya mereka punya waktu sebelum jasad itu ditemukan. Dan rencana pun segera dijalankan. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka mengangkat tubuh Hartono yang sudah tak bernyawa. Mereka menyeretnya ke semak-semak di tepi hutan, berusaha menyamarkan keberadaannya. Tak cukup sampai di situ, mereka juga membawa sepeda motor Hartono dan membuangnya di dekat jasadnya, agar seolah-olah dia mengalami kecelakaan. Setelah memastikan tidak ada jejak yang mencurigakan, mereka semua langsung kabur. Malam itu, mereka berpisah untuk menghindari kecurigaan. Intan, Erdianto, dan Ending memilih tetap bersembunyi di wilayah Kendari. Namun, bagi Ermunanto, ketakutan dalam dirinya jauh lebih besar. Sebagai dalang utama, dia sadar jika sampai tertangkap, hukumannya akan lebih berat dari yang lain. Karena itu, dia memilih untuk melarikan diri lebih jauh, ke Morowali, Sulawesi Tenggara. Terungkapnya kejahatan ketika sebuah kebetulan membawa keadilan. Jumat sore, 4 Oktober 2024, seorang pria bernama Sumaryanto, 36 tahun, sedang mencari lumut untuk umpan ikan di kawasan hutan Nanga-Nanga, Kendari. Sore itu, semuanya terasa biasa, hingga tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir kencang. Di antara semak-semak, terlihat sesosok tubuh tergeletak tak bergerak. Saat didekati, pemandangan yang mengerikan tersaji di depan matanya, seorang pria dengan wajah penuh luka lebam dan kepala yang hancur. Tak jauh dari jasad itu, sebuah sepeda motor ditemukan tergeletak. Tanpa berpikir panjang, Sumaryanto berteriak meminta bantuan warga dan segera melaporkan temuannya ke polisi. Polisi yang menerima laporan segera datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Setelah memastikan situasi, jasad pria malang itu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Dari hasil autopsi, ditemukan luka-luka serius akibat benda tumpul, terutama di bagian kepala dan tangan kiri. Dokter forensik menyimpulkan bahwa pria ini telah meninggal dunia sekitar 18-24 jam sebelum ditemukan. Dengan kondisi luka yang sedemikian parah, polisi yakin bahwa ini bukan kecelakaan, melainkan sebuah eksekusi brutal. Meski tidak ada saksi mata atau rekaman CCTV, polisi tetap melakukan penyelidikan lebih dalam. Dan dalam waktu singkat, mereka berhasil mengantongi nama para pelaku. Hasil penyelidikan membawa polisi pada 4 nama. Ermunanto 22 tahun yang merupakan dalang utama, Ending Endriawan, Erdianto dan Intan yang tak lain pacar Ermunanto sekaligus mantan korban. Setelah mendapatkan identitas mereka, polisi segera bergerak cepat. Pada Minggu, 6 Oktober 2024, 3 dari 4 pelaku, Intan, Ending, dan Erdianto, berhasil ditangkap di BTN Adam Al-Hafid, Kelurahan Rahandona, Kecamatan Poasia, Kendari. Namun, pelaku utama, Ermunanto, berhasil melarikan diri ke Morowali, Sulawesi Tenggara. Tak ingin kehilangan buruannya, polisi segera membentuk tim pencarian. Hasilnya, hanya butuh 1 hari bagi polisi untuk menemukan dan menangkap Ermunanto di Morowali pada Senin, 7 Oktober 2024. Saat diinterogasi, terkuaklah motif di balik pembunuhan ini. Ermunanto mengaku bahwa dia merasa cemburu dan marah karena Hartono terus mengganggu Intan, bahkan sering mengajaknya berhubungan badan. Namun, awal mula rencana mereka bukanlah untuk membunuh. Mereka hanya ingin memberikan pelajaran kepada Hartono. Tetapi, semuanya berubah saat Hartono mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Dalam kepanikan dan ketakutan, mereka memilih jalan paling ekstrim, menghabisi nyawa Hartono agar rahasia mereka tetap aman. Setelah penyelidikan selesai, keempat pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berat. Pasal 340 KUHP,
pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP, pembunuhan. Pasal 170 KUHP Yungto Pasal 55 KUHP, pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Jika terbukti bersalah, hukuman maksimal yang menanti mereka adalah pidana mati. Di sisi lain, keluarga Hartono benar-benar terpukul. Mereka tidak menyangka bahwa putra mereka harus meregang nyawa dengan cara yang begitu mengenaskan. Tangis dan duka menyelimuti rumah mereka saat jasad Hartono akhirnya dipulangkan untuk dimakamkan. Bahkan, teman-teman Hartono di Universitas Muhammadiyah Kendari juga ikut geger dengan berita ini. Mereka menuntut agar keempat pelaku dihukum seberat-beratnya. Betapa ironisnya, sebuah emosi sesaat dapat berujung pada kehancuran nyawa dan masa depan. Sekian dulu ceritaku kali ini. Sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.